Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sesuai judul saya akan menjelaskan tentang flowchart, bagaimana alur rapid test hingga tes PCR. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana tentang penjelasan bangun-bangun pada flowchart. Di sini lingkaran atau bisa kita sebut sebagai awal. Di sini saya ketikkan mulai, kemudian persegi panjang, di situ adalah data, kemudian belah ketupat, di situ merupakan decision atau keputusan. Jadi terdapat dua pilihan dalam belah ketupat tersebut, antara ya atau tidak. Kemudian lingkaran juga bisa berarti akhir, awal atau akhir. Baik, kita mulai penjelasan dari flowchart rapid test hingga tes PCR ini. Pertama, mulai. Kemudian datanya, orang datang untuk pengetesan. Lanjut, kemudian pengetesan antibody atau rapid test. Nah, dalam rapid test ini terdapat dua antibody yang diuji, yaitu imunoglobin G dan imunoglobin M, di mana imunoglobin G adalah antibody yang memberi perlindungan terhadap infeksi selanjutnya. Kemudian imunoglobin M adalah antibody perlindungan pertama terhadap infeksi, sehingga kedua antibody ini adalah yang pertama kali menerima efek ketika virus menyerang. Kemudian lanjut ke belah ketupat, apakah hasilnya reaktif atau tidak. Jika tidak, maka orang tidak terinfeksi atau berstatus OTG, yaitu orang tanpa gejala. Kemudian jika reaktif, maka lanjut menjalani tes PCR atau polymerase chain reaction. Nah, PCR ini adalah metodenya, dan tesnya disebut juga dengan swab test. Swab test adalah cara mengambil sampel untuk digunakan dalam metode PCR. Swab test menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung atau tenggorokan, kemudian diperiksa dengan metode PCR. Karena virus corona pertama kali menyerang saluran pernafasan, oleh karena itu yang diperiksa adalah hidung atau tenggorokan. Kemudian lanjut pada belah ketupat, apakah hasil PCR tersebut positif atau tidak. Nah, jika tidak, maka orang berstatus ODP atau orang dalam pengawasan, karena orang tersebut masih berisiko besar atau masih dalam kemungkinan sangat besar untuk terpapar virus corona. Jika ya, maka pasien positif COVID-19 dan harus diisolasi atau berstatus PDP, pasien dalam pengawasan. Kemudian selesai. Dalam status virus corona ini sebenarnya ada 4 status. Di sini sudah dijelaskan 3, yaitu OTG, orang tanpa gejala, kedua, orang dalam pengawasan atau ODP, kemudian PDP, pasien dalam pengawasan. Satu lagi yaitu orang dengan risiko, yaitu orang yang belum melakukan rapid test sehingga masih kemungkinan besar terpapar virus corona. Sekian penjelasan flowchart mengenai rapid test hingga tes PCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.